Proses seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilu tahun 2024 saat ini tengah berlangsung. Pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panwaslu Kecamatan telah usai dilaksanakan, yaitu tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 September tahun 2022. Berikutnya dilakukan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran. Bagi mereka yang lulus dari kelengkapan berkas ini, pada waktunya akan mengikuti tes tertulis yang dijadwalkan tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Oktober tahun 2022. Untuk memudahkan persiapan diri, guna mengikuti kegiatan tes tertulis tersebut, dalam kesempatan ini, disuguhkan alternatif alat bantu pembelajaran. Media yang disajikan dengan model tampilan Computer Assisted Test atau CAT ini, bukanlah model yang sebenarnya digunakan oleh panitia atau pihak yang melaksanakan rekrutmen Panwaslu Kecamatan. Ini semata-mata hanya sarana untuk pembelajaran, dan tidak terkait dengan pihak-pihak yang secara resmi melaksanakan rekrutmen Panwaslu Kecamatan. Soal nomor 1, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan a. dasar dan ideologi negara, b. kemauan negara, c. keputusan bersama seluruh rakyat, d. pemikiran negara baru, e. perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Terhadap soal nomor 1 tersebut, jawaban Anda, A. Pilihan jawaban yang Anda pilih tepat, yaitu A. Pilihan jawaban huruf A berbunyi dasar dan ideologi negara. Soal nomor 2, sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain, merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah a. nilai kerohanian, b. nilai filosofis, c. nilai filsafat, d. nilai abstrak, e. nilai umum. Terhadap soal nomor 2 tersebut, jawaban Anda, A. Pilihan jawaban yang Anda pilih tepat, yaitu A. Pilihan jawaban huruf A berbunyi nilai kerohanian. Soal nomor 3, dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, begitu pula dalam perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila yaitu sila, a. ketuhanan yang Maha Esa, b. kemanusiaan yang adil dan beradab, c. persatuan Indonesia, d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terhadap soal nomor 3 tersebut, jawaban Anda, E. Pilihan jawaban yang Anda pilih tepat, yaitu E. Pilihan jawaban huruf E berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 4, Pancasila memenuhi syarat sebagai status fundamental norm,
karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang dimaksud Pancasila sebagai stats fundamental norm adalah a. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan kedudukannya tidak dapat dirubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlalu di dunia. Terhadap soal nomor 4 tersebut, jawaban Anda, B, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu B. Pilihan jawaban huruf B berbunyi, Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan kedudukannya tidak dapat dirubah. Soal nomor 5, masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai a. falsafah bangsa, b. dasar negara, c. ideologi negara, d. cita-cita bangsa, e. instrumen bangsa. Terhadap soal nomor 5 tersebut, jawaban Anda, D, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu D. Pilihan jawaban huruf D berbunyi, cita-cita bangsa. Soal nomor 6, peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai a. ideologi bangsa, b. falsafah bangsa, c. instrumen bangsa, d. dasar negara, e. tujuan negara. Terhadap soal nomor 6 tersebut, jawaban Anda, B, pilihan jawaban yang Anda pilih, tidak tepat, pilihan jawaban yang tepat adalah D. Pilihan jawaban huruf D berbunyi, dasar negara. Soal nomor 7, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada a. tanggal 1 Juni tahun 1945, b. tanggal 22 Juni tahun 1945, c. tanggal 17 Agustus tahun 1945, d. tanggal 18 Agustus tahun 1945, e. tanggal 19 Agustus tahun 1945. Terhadap soal nomor 7 tersebut, jawaban Anda, D, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu D. Pilihan jawaban huruf D berbunyi, 18 Agustus 1945. Soal nomor 8, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam a. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, b. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, c. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, d. Batang tubuh UUD 1945, e. TAP MPR.
Terhadap soal nomor 8 tersebut, jawaban Anda, C, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu C. Pilihan jawaban huruf C berbunyi, pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Soal nomor 9, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 yang menjadi urutan tertinggi perundangan Republik Indonesia adalah A. Pancasila, B. UUD 1945, C. Undang-Undang, D. Ketetapan MPR, E. Peraturan Presiden. Terhadap soal nomor 9 tersebut, jawaban Anda, B, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu B. Pilihan jawaban huruf B berbunyi UUD 1945. Soal nomor 10, pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab batang tubuh UUD 1945. Hal tersebut merupakan maksud hubungan pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 yang bersifat A. Fundamental, B. Formal, C. Kausal, D. Ketetapan, E. Permanen. Terhadap soal nomor 10 tersebut, jawaban Anda, C, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu C. Pilihan jawaban huruf C berbunyi kausal. Soal nomor 11, alasan yuridis pembukaan UUD 1945 tidak dapat dirubah adalah A. Pembukaan UUD 1945 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara. B. Pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental. C. Proklamasi merupakan kehendak Tuhan. D. Berhubungan dengan nasib warga negara. E. Jika diubah akan mengubah nilai dasar yang ada di dalamnya. Terhadap soal nomor 11 tersebut, jawaban Anda, A, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu A. Pilihan jawaban huruf A berbunyi, pembukaan UUD 1945 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara. Soal nomor 12, di dalam UUD 1945 terdapat bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah A. Pasal UUD, B. Bentuk negara, C. Agenda sidang MPR, D. Pelaksanaan pemerintahan, E. Peraturan Presiden. Terhadap soal nomor 12 tersebut, jawaban Anda, B, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu B. Pilihan jawaban huruf B berbunyi bentuk negara. Soal nomor 13, apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui maka A. RUU tersebut tidak dapat digunakan, B. Sah menjadi UU dan harus diundangkan, C. RUU tersebut batal demi hukum, D.
DPR meminta Presiden untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Harus diajukan kembali pada sidang masa berikutnya. Terhadap soal nomor 13 tersebut, jawaban Anda, B, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu B. Pilihan jawaban huruf B berbunyi, sah menjadi UU dan harus diundangkan. Soal nomor 14, pihak atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah A. Presiden, B. MPR, C. DPR, D. Mahkamah Agung, E. Komisi Yudisial. Terhadap soal nomor 14 tersebut, jawaban Anda, A. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu A. Pilihan jawaban huruf A berbunyi, Presiden. Soal nomor 15, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada UUD 1945 terletak pada bab A. 15, B. 16, C. 10A, D. 12, E. 5. Terhadap soal nomor 15 tersebut, jawaban Anda, D. Pilihan jawaban yang Anda pilih tidak tepat. Pilihan jawaban yang tepat adalah C. Pilihan jawaban huruf C berbunyi 10A. Soal nomor 16, tak selang waktu lama, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, keinginan untuk mewujudkan negara yang berkedaulatan rakyat dengan menyelenggarakan pemilihan umum sudah tercetuskan. Pemerintah dengan Maklumat X tahun 1945, yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945, menyebutkan akan melaksanakan pemilu yang akan diselenggarakan pada A. Bulan Desember tahun 1945, B. Bulan Januari tahun 1946, C. Bulan Februari tahun 1946, D. Bulan Maret tahun 1946, E. Bulan April tahun 1946. Terhadap soal nomor 16 tersebut, jawaban Anda, B. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu B. Pilihan jawaban huruf B berbunyi, bulan Januari 1946. Soal nomor 17, rencana untuk melaksanakan pemilihan umum, berdasarkan Maklumat X tahun 1945 tanggal 3 November 1945, dalam rangka untuk memilih A. DPR dan MPR, B. Presiden dan Wakil Presiden, C. DPD dan DPRD, D. Gubernur dan Wakil Gubernur, E. Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Terhadap soal nomor 17 tersebut, jawaban Anda, A. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu A. Pilihan jawaban huruf A berbunyi, DPR dan MPR.
Soal nomor 18, meskipun di awal kemerdekaan, telah dicanangkan untuk melaksanakan pemilu, tetapi pemilu pertama kali baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955, yang didasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu ini dimaksudkan untuk memilih A. DPR dan MPR, B. DPR dan Konstituante, C. MPR dan Konstituante, D. DPD dan DPRD, E. Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap soal nomor 18 tersebut, jawaban Anda, B, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu B. Pilihan jawaban huruf B berbunyi DPR dan Konstituante. Soal nomor 19, pada pemilihan umum tahun 1955, dibentuklah daerah pemilihan, sebanyak A. 9 daerah pemilihan, B. 11 daerah pemilihan, C. 16 daerah pemilihan, D. 27 daerah pemilihan, E. 32 daerah pemilihan. Terhadap soal nomor 19 tersebut, jawaban Anda, A. Pilihan jawaban yang Anda pilih tidak tepat. Pilihan jawaban yang tepat adalah C. Pilihan jawaban huruf C berbunyi 16 daerah pemilihan. Soal nomor 20, pada pemilu 1955, jumlah kursi untuk anggota DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi untuk anggota konstituante berjumlah 520 ditambah 14 orang wakil yang diangkat oleh pemerintah dari A. Angkatan bersenjata, B. Pegawai negeri, C. Ormas keagamaan, D. Perwakilan luar negeri, E. Golongan minoritas. Terhadap soal nomor 20 tersebut, jawaban Anda, E. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu E. Pilihan jawaban huruf E berbunyi golongan minoritas. Soal nomor 21, pemilu 1955 dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh A. Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, B. Perdana Menteri Natsir, C. Perdana Menteri Sukiman, D. Perdana Menteri Wilopo, E. Perdana Menteri Juanda. Terhadap soal nomor 21 tersebut, jawaban Anda, A. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu A. Pilihan jawaban huruf A berbunyi Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Soal nomor 22, pemilu 1955 dibagi menjadi dua tahap, yaitu, pemilu untuk memilih anggota DPR dan pemilu untuk memilih anggota konstituante, yang dilaksanakan pada A. Untuk memilih anggota DPR, tanggal 25 September tahun 1955 dan untuk memilih anggota konstituante, tanggal 11 Desember tahun 1955, B. Untuk memilih anggota DPR,
tanggal 26 September tahun 1955 dan untuk memilih anggota konstituante, tanggal 12 Desember tahun 1955, c. Untuk memilih anggota DPR, tanggal 27 September tahun 1955 dan untuk memilih anggota konstituante, tanggal 13 Desember tahun 1955, d. Untuk memilih anggota DPR, tanggal 28 September tahun 1955 dan untuk memilih anggota konstituante, tanggal 14 Desember tahun 1955, e. Untuk memilih anggota DPR, tanggal 29 September tahun 1955 dan untuk memilih anggota konstituante, tanggal 15 Desember tahun 1955. Terhadap soal nomor 22 tersebut, jawaban Anda, E. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu E. Pilihan jawaban huruf E berbunyi, untuk memilih anggota DPR, 29 September 1955 dan untuk memilih anggota konstituante, 15 Desember 1955. Soal nomor 23, berdasarkan perolehan suara anggota DPR pada pemilu tahun 1955, 5 peserta pemilu, urutan peroleh suara dari yang terbanyak adalah A. Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, B. Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, C. Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, D. Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, E. Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia. Terhadap soal nomor 23 tersebut, jawaban Anda, D. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu D. Pilihan jawaban huruf D berbunyi, Partai Nasional Indonesia, PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, NU, Partai Komunis Indonesia, PKI, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSI. Soal nomor 24, selain partai politik, organisasi, pada pemilu tahun 1955 terdapat peserta perseorangan. Pada pemilihan DPR, terdapat peserta perseorangan yang mendapatkan kursi yaitu, A. Sidik Joyo Soekarto, B. Raden Sujono Prawiro Sudarso, C. Sukiman Wiryo Sanjoyo, D. Anwar Coro Aminoto, E. I.J. Kasimo. Terhadap soal nomor 24 tersebut, jawaban Anda, B. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu B. Pilihan jawaban huruf B berbunyi, Raden Sujono Prawiro Sudarso. Soal nomor 25, pada tanggal 10 Januari tahun 1968,
Pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto melaporkan secara tertulis kepada MPRS bahwa pemilu tidak dapat diselenggarakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS Romawi 11/1966 yaitu selambat-lambatnya tanggal 5 Juli tahun 1968. Berdasarkan laporan itu, Sidang Umum MPRS pada tanggal 27 Maret tahun 1968 mengeluarkan Ketetapan Nomor Romawi 41/MPRS/1968 yang berisi batas waktu akhir penundaan dilaksanakannya pemilu. Batas waktu akhir ini, selanjutnya menjadi hari pelaksanaan pemilu pertama di era Orde Baru, yaitu a. Tanggal 2 Juli tahun 1971, b. Tanggal 3 Juli tahun 1971, c. Tanggal 4 Juli tahun 1971, d. Tanggal 5 Juli tahun 1971, e. Tanggal 6 Juli tahun 1971. Terhadap soal nomor 25 tersebut, jawaban Anda, D. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu D. Pilihan jawaban huruf D berbunyi, tanggal 5 Juli 1971. Soal nomor 26, sebagai dasar pengaturan pelaksanaan pemilihan umum tahun 1971, pada tanggal 17 Desember tahun 1969 diundangkan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, tentang a. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, b. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, c. Pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, d. Pemilihan umum legislatif, e. Pemilihan umum serentak. Terhadap soal nomor 26 tersebut, jawaban Anda, C. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu C. Pilihan jawaban huruf C berbunyi, pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 27, pada pemilihan umum tahun 1971, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh a. Lembaga Pemilihan Umum, b. Komisi Pemilihan Umum, c. Komisi Yudisial, d. Komisi Pemberantasan Korupsi, e. Badan Pengawas Pemilihan Umum. Terhadap soal nomor 27 tersebut, jawaban Anda, A. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu A. Pilihan jawaban huruf A berbunyi, Lembaga Pemilihan Umum. Soal nomor 28, peserta pemilihan umum tahun 1971 ini, berdasarkan keputusan Mendagri Ketua LPU nomor 52/LPU tahun 1970, ditetapkan nomor urut peserta pemilu yang terdiri dari 9 partai dan 1 golongan. Berikut ini termasuk peserta pemilu 1971, kecuali a. Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, b. Partai Muslimin Indonesia, golongan karya, Partai Kristen Indonesia, c.
Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Nasional Indonesia, D. Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, golongan minoritas, E. Partai Islam Perti, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Terhadap soal nomor 28 tersebut, jawaban Anda, D, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu D. Pilihan jawaban huruf D berbunyi, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, golongan minoritas. Soal nomor 29, hasil pemilu tahun 1971, pada tanggal 13 Agustus tahun 1971, diumumkan daftar calon-calon terpilih dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Ketua Lembaga Pemilihan Umum nomor 18/PPI tahun 1971. Hasil perolehan suara dan jumlah kursi dari masing-masing peserta pemilu. Dari 10 peserta, terdapat satu peserta yang tidak mendapatkan kursi, yaitu A. Golongan Karya, B. Partai Katolik, C. Partai Kristen Indonesia, D. Partai Musyawarah Rakyat Banyak, E. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Terhadap soal nomor 29 tersebut, jawaban Anda, E, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu E. Pilihan jawaban huruf E berbunyi, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 30, peserta pemilu pada tahun 1971 sebanyak 10 peserta, dianggap masih terlalu banyak. Pemerintah pada saat itu memandang perlu dilakukan kebijakan pengurangan partai politik. Padahal, dengan jumlah 10 kontestan pada pemilu tahun 1971 itu, sudah berkurang drastis, bila dibandingkan dengan kontestan pada pemilu tahun 1955. Kebijakan pengurangan jumlah peserta pemilu dilakukan dengan penggabungan beberapa partai menjadi satu partai politik. Kebijakan tersebut selanjutnya dikenal dengan A. Fusi partai politik, B. Koalisi partai politik, C. Kongsi partai politik, D. Dinamisasi partai politik, E. Stabilisasi partai politik. Terhadap soal nomor 30 tersebut, jawaban Anda, A, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu A. Pilihan jawaban huruf A berbunyi, fusi partai politik. Soal nomor 31, sebagai dampak keberhasilan kebijakan fusi partai politik 1973, 5 kali pemilu selama Orde Baru, mulai dari pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, peserta hanya terdiri dari 2 partai politik dan 1 golongan, yaitu A. Partai Persatuan Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, B. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, golongan karya, C. Partai Nasionalis, Partai Republik, Partai Buruh, D. Partai Gerindra, Partai Umat, Partai Nasdem, E. Partai Hanura, Partai Prima, Partai Demokrat.
Terhadap soal nomor 31 tersebut, jawaban Anda, B, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu B. Pilihan jawaban huruf B berbunyi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya. Soal nomor 32, pemilihan umum tahun 2024, sampai saat ini, didasarkan pada undang-undang yang sama dengan pemilihan umum tahun 2019, yaitu A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017, C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017, E. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Terhadap soal nomor 32 tersebut, jawaban Anda, C, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu C. Pilihan jawaban huruf C berbunyi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal nomor 33, dalam penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat 3 lembaga dalam penyelenggaraan pemilu yaitu A. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, Kompolnas, B. Badan Pengawas Pemilu, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, C. Dewan Kehormatan Penyelenggara-Penyelenggara Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, D. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, E. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Keamanan. Terhadap soal nomor 33 tersebut, jawaban Anda, D, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu D. Pilihan jawaban huruf D berbunyi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Soal nomor 34, pemilihan umum pada tahun 2024 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini tujuan dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2024. Kecuali A. Memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, B. Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, C. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, D. Memilih anggota Dewan Ketahanan Pangan, E. Memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terhadap soal nomor 34 tersebut, jawaban Anda, D, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu D. Pilihan jawaban huruf D berbunyi, memilih anggota Dewan Ketahan Pangan. Soal nomor 35, sesuai dengan pasal 168 ayat 3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan engan sistem A. Proporsional terbuka, B. Proporsional tertutup, C. Proporsional terbuka tertutup, D. Distrik berwakil tunggal, E. Distrik berwakil banyak.
Terhadap soal nomor 35 tersebut, jawaban Anda, E, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu E. Pilihan jawaban huruf E berbunyi, distrik berwakil banyak. Soal nomor 36, untuk melaksanakan pengawasan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau nama lain, dilakukan pembentukan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan atau Panwaslu kecamatan. Pembentukan Panwaslu kecamatan ini dilakukan oleh A. Bawaslu RI, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. Panwaslu Kecamatan, E. Panwaslu Kelurahan Desa. Terhadap soal nomor 36 tersebut, jawaban Anda, C, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu C. Pilihan jawaban huruf C berbunyi Bawaslu Kabupaten Kota. Soal nomor 37, pada pemilu tahun 2024 ini, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan partai baru, selain dilakukan verifikasi administrasi juga dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual terhadap anggota partai politik ini dilakukan dengan metode sampling. Untuk menentukan jumlah sampel yang diverifikasi faktual ini, menggunakan rumus, dari metode A. Slovin, B. Krejci dan Morgan, C. Jacob Cohen, D. Isaac dan Michay, E. Lemeshow. Terhadap soal nomor 37 tersebut, jawaban Anda, B, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu B. Pilihan jawaban huruf B berbunyi Krejci dan Morgan. Soal nomor 38, sesuai dengan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Panwaslu Kecamatan dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama dimulai dan berakhir paling lambat A. Saat tahapan berakhir, B. 1 bulan setelah seluruh tahapan selesai, C. 2 bulan sebelum seluruh tahapan selesai, D. 3 bulan setelah seluruh tahapan selesai, E. 4 bulan setelah seluruh tahapan selesai. Terhadap soal nomor 38 tersebut, jawaban Anda, E, pilihan jawaban yang Anda pilih, tidak tepat, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Pilihan jawaban huruf C berbunyi 2 bulan sebelum seluruh tahapan selesai. Soal nomor 39, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panwaslu Kecamatan, dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu di wilayahnya, Panwaslu Kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan, B. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, C. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait, D. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan, E. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada aparat kepolisian di wilayahnya.
Terhadap soal nomor 39 tersebut, jawaban Anda, E, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu E. Pilihan jawaban huruf E berbunyi, menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada aparat kepolisian di wilayahnya. Soal nomor 40, dalam rangka mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, B. Pelaksanaan kampanye, C. Logistik pemilu dan pendistribusiannya, D. Pendistribusian konsumsi saksi di TPS, E. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS. Terhadap soal nomor 40 tersebut, jawaban Anda, D, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu D. Pilihan jawaban huruf D berbunyi, pendistribusian konsumsi saksi di TPS. Soal nomor 41, sesuai dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Panwaslu Kecamatan diberikan kewajiban antara lain sebagai berikut, kecuali A. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawah ni, C. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada peserta pemilu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, D. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten, Kota sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, E. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten, Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kecamatan. Terhadap soal nomor 41 tersebut, jawaban Anda, C, pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu C. Pilihan jawaban huruf C berbunyi, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada peserta pemilu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. Soal nomor 42, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Panwaslu Kecamatan memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Rekomendasi ini disampaikan melalui A. Camat setempat, B. Polsek setempat, C. Kantor tempat pihak tersebut bekerja, D. PPK di kecamatan tersebut, E. Bawaslu Kabupaten Kota. Terhadap soal nomor 42 tersebut, jawaban Anda, A. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tidak tepat. Pilihan jawaban yang tepat adalah E. Pilihan jawaban huruf E berbunyi, Bawaslu Kabupaten Kota. Soal nomor 43, temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Hasil pengawasan ini ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama, a. 3 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu, b. 5 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu, c. 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu, d. 9 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu, e. 11 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu. Terhadap soal nomor 43 tersebut, jawaban Anda, C. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu C. Pilihan jawaban huruf C berbunyi, 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu. Soal nomor 44, pelanggaran pemilu selain dari hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS, dapat dilaporkan oleh pihak-pihak sebagai berikut. A. Setiap warga negara, organisasi kepemudaan dan karang taruna. B. Warga negara asing, organisasi keagamaan dan organisasi wanita. C. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu. D. Lembaga bantuan kemanusiaan, yayasan dan perusahaan. E. Lembaga penyiaran publik, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Terhadap soal nomor 44 tersebut, jawaban Anda, C. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu C. Pilihan jawaban huruf C berbunyi, warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu. Soal nomor 45, berikut merupakan hal yang harus termuat pada laporan pelanggaran pemilu yang disampaikan secara tertulis, kecuali a. Nama dan alamat pelapor, b. Pihak terlapor, c. Waktu dan tempat kejadian perkara, d. Uraian kejadian, e. Daftar riwayat hidup terlapor. Terhadap soal nomor 45 tersebut, jawaban Anda, E. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu E. Pilihan jawaban huruf E berbunyi, daftar riwayat hidup terlapor. Soal nomor 46, temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS paling lama 7 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Dalam hal memerlukan keterangan tambahan dan kajian, berapa lama waktu paling lama diperlukan sejak diterima dan diregistrasi? A. 10 hari kerja, B. 11 hari kerja, C. 12 hari kerja, D. 13 hari kerja, E. 14 hari kerja. Terhadap soal nomor 46 tersebut, jawaban Anda, E. Pilihan jawaban yang Anda pilih, tepat, yaitu E. Pilihan jawaban huruf E berbunyi, 14 hari kerja. Soal nomor 47,
Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya a. Keputusan Bawaslu, keputusan Bawaslu Provinsi dan keputusan Bawaslu Kabupaten, Kota, b. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten, Kota, c. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, d. Putusan Mahkamah Konstitusi, e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap soal nomor 47 tersebut, jawaban Anda, B. Pilihan jawaban yang Anda pilih tepat, yaitu B. Pilihan jawaban huruf B berbunyi, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 48, berikut ini adalah putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu yang merupakan putusan yang tidak bersifat final dan mengikat, kecuali a. Verifikasi partai politik peserta pemilu, b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota, c. Penetapan calon DPD, d. Penetapan pasangan calon, e. Daftar pemilih. Terhadap soal nomor 48 tersebut, jawaban Anda, E. Pilihan jawaban yang Anda pilih tepat, yaitu E. Pilihan jawaban huruf E berbunyi, daftar pemilih. Soal nomor 49, dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu yang tidak bersifat final dan mengikat, tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada a. Pengadilan Tata Usaha Negara, b. Mahkamah Konstitusi, c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, d. Pengadilan Agama, e. Kepolisian sesuai tingkatan. Terhadap soal nomor 49 tersebut, jawaban Anda, A. Pilihan jawaban yang Anda pilih tepat, yaitu A. Pilihan jawaban huruf A berbunyi, Pengadilan Tata Usaha Negara. Soal nomor 50, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada a. Pengadilan Tata Usaha Negara, b. Mahkamah Konstitusi, c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, d. Pengadilan Agama, e. Kepolisian sesuai tingkatan. Terhadap soal nomor 50 tersebut, jawaban Anda, B. Pilihan jawaban yang Anda pilih tepat, yaitu B. Pilihan jawaban huruf B berbunyi, Mahkamah Konstitusi. Dari 50 butir soal, 45 jawaban benar, 5 jawaban salah. Skor Anda, 90. Demikian, sampai jumpa.